Jadi kami harus tahu persis Jokowi ini kalau mau menang harus dapat pemilih dari segmen yang mana, di daerah yang mana, di kelurahan mana, bagaimana caranya. Dan data itulah yang kemudian dipasok untuk setiap pihak nanti terlibat dalam pengelolaan produk tadi. Baik kandidatnya, partainya, programnya maupun presentasi atau pengemasannya. Nah, setelah itu kerja berikutnya adalah melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan kepada kandidat. Itu pendampingannya persisnya apa? Apakah dalam bentuk latihan atau training bagaimana cara menyapa konstituen? Atau bagaimana cara tersenyum misalnya atau cara berbicara sampai sedetail itu Anda sediakan untuk Pak Jokowi? Secara teoritis seharusnya konsultan siap untuk semua kemungkinan, termasuk kemungkinan bahwa kandidat yang dibantunya adalah kandidat yang memang tidak punya kesiapan. Kasus Jokowi sangat berbeda. Jokowi tidak memerlukan pengemasan, tidak memerlukan polesan yang terlalu berlebihan. Sejauh pengalaman kami ada dua jenis kandidat. Kandidat yang pertama adalah yang identitas dan integritasnya sudah terbangun, sehingga citra itu akan mencorong dengan sendirinya. Kandidat jenis kedua adalah yang identitas dan integritasnya belum terbangun, belum kuat, dan karena itu kerja pencitraan perlu dilakukan. Nah, kami beruntung bahwa di berbagai tempat kami bertemu karena memang kami mencari kandidat-kandidat yang dari sisi integritas dan identitas tidak perlu lagi polesan, sehingga citra terbentuk dan terkeluarkan dari dirinya. Tapi terkadang integritas dan juga kapasitas itu tidak bisa tercermin lewat keseharian atau tidak bisa tercermin begitu saja. Jadi walaupun misalnya sesungguhnya dia baik, tapi luarnya tetap perlu dipoles. Dalam hal Pak Jokowi? Pak Jokowi tidak. Pak Jokowi menurut saya sudah memperlihatkan dirinya apa adanya dan itulah kekuatannya. Pak Jokowi bukan hanya produk politik, tetapi juga dia adalah political marketer. Dia adalah pemasar politik yang baik untuk dirinya. Apa contoh misalnya, Mas? Misalnya saja ketika Pak Jokowi bertemu masyarakat dimanapun, Pak Jokowi akan menampilkan dirinya sebagai diri yang asli. Dia tidak perlu harus mengemas dirinya dengan cara tertentu. Tersenyum yang dipaksakan, jabatan tangan yang dibuat hangat, sorot mata yang dibuat khusus, tajam, mengena, sehingga mempesona lalu kemudian memperdaya orang. Jadi kalau begitu Polmark atau konsultan politik kalau dalam kasus Jokowi sebetulnya tidak banyak kerjanya dong? Kerja untuk memoles kandidat tidak. Tetapi kan pekerjaan konsultan politik tadi saja belum saya jelaskan selesai, itu banyak sekali. Seperti misalnya menentukan sebetulnya calon pemilih lawan itu ada di mana saja. Ada 5 lawan yang harus dilawan, yang harus dikalahkan. Kita berarti harus mendeteksi lawan nomor 1 ada di mana, lawan nomor 2 ada di mana kantong suaranya. Lawan nomor 4 ada di mana, nomor 5 dan nomor 6 ada di mana. Lalu kemudian dari peta di mana lawan itu berada, berarti kandidat kita harus dibawa kemana. Dan jangan lupa bahwa ketika kerja politik itu diputuskan, kerja konsultan yang sangat krusial adalah menentukan instrumen apa yang digunakan. Apakah kandidat harus bluksukan masuk ke tempat-tempat masyarakat berada, ataukah harus jor-joran membuat iklan dengan harga mahal gitu ya, menghabiskan dana di situ. Atau saya tahu Anda tidak akan membongkar apa strategi di putaran kedua. Cuma kalau berkaca di putaran pertama, ada strategi khusus yang ternyata justru malah hasilnya menjadi tidak terduga, begitu? Praktis tidak ada strategi khusus yang terbangun karena kekagetan, menemukan hasil yang tidak seperti yang diduga. Karena sebetulnya semenjak awal Juni ketika strategi pemenangan itu dimatangkan bersama-sama, kami dengan yang lain, dengan kandidat dan tim Merah Putih yang terdiri dari partai pengusung, PDI Perjuangan dan Gerindra. Pada waktu itu tren suara sebetulnya sudah terlihat bahwa ada penurunan yang signifikan elektabilitas dari incumbent dan ada kenaikan perlahan tapi pasti dari Pak Jokowi dan Mas Basuki. Kalau saya tanya hasil survei yang ternyata bertolak belakang atau paling tidak surveinya tidak bertolak belakang tapi yang menang bukan Jokowi seharusnya menurut survei. Itu sesuatu yang Anda lihat ya memang surveinya saja yang tidak valid atau memang undecided voters yang tiba-tiba berubah menjadi memilih Jokowi atau apa? Bisa dua-duanya. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah jangan-jangan, saya tidak mau menuduh dan menyimpulkan, jangan-jangan banyak teman yang menyelenggarakan survei menggunakan survei itu untuk memobilisasi pemilih secara psikologis. Dalam kasus ini itu tidak terjadi tapi? Dalam kasus ini mereka gagal. Sebetulnya menempelnya Jokowi ke incumbent pada saat-saat menjelang hari kampanye tanggal 24 Juni itu sudah kelihatan oleh kami. Cuman lembaga survei yang lain tidak memperlihatkan hal yang sama.